Saat ini saya sudah berada di pameran kendaraan listrik Periklindo ataupun PVS 2024. Nah, di penyelenggaraan ketiganya ini, PVS udah mulai banyak diikuti oleh partisipan-partisipan brand kendaraan otomotif, khususnya elektrifikasi yang mulai ramai masuk ke Indonesia. Tadi saya udah keliling sedikit dan lihat ada sejumlah kendaraan baru dan juga unik yang bisa memikat mata. Kira-kira ada apa aja? So, kita akan keliling hall buat cari tahu lebih jelas. Yang pertama, ada Neta V2. Neta V2 sesuai namanya ini adalah generasi kedua dari Neta V yang sebelumnya diperkenalkan di Indonesia tahun lalu. Sekarang sudah dirakit secara lokal, itu artinya harganya jadi lebih terjangkau dan jadi salah satu kendaraan listrik yang cukup murah di Indonesia, yaitu sekitar 200 jutaan aja. Nah, Neta V2 sudah dilengkapi baterai listrik 36,1 kWh yang bisa menempuh jarak sampai dengan 401 km dalam satu kali pengisian secara penuh. Angka yang cukup tinggi ya buat mobil semungil ini. Nah, Neta V2 juga punya daya charger mulai dari 30% sampai dengan 80%, hanya butuh waktu sekitar 30 menit aja. Cepet banget, cocok nih buat muda-mudi khususnya kaum perempuan yang butuh city car berteknologi listrik. Selanjutnya di sebelah saya ada Wuling Cloud EV yang waktu di IMS 2024 kemarin diperkenalkan dan akhirnya sekarang resmi di launching, walaupun belum ada harganya katanya. Jadi masih tanda tanya nih. Nah, sesuai namanya, Cloud EV terinspirasi dari sebuah awan yang gembil-gembil gitu ya. Bentuknya juga ngebulat gitu kayak awan. Dan mobil ini punya spesifikasi baterai 41,9 kWh yang diklaim bisa menempuh jarak sekitar 460 km. Itu artinya Jakarta sampai Semarang cuma butuh satu kali pengisian baterai secara penuh. Udah mulai tertarik? Katanya sih udah bisa diinden walaupun belum ada harganya. Selanjutnya adalah mobil yang dibawa oleh PLN ataupun perusahaan listrik negara. Ada tulisannya Green Hydrogen. Agak beda nih dibandingin dengan kendaraan yang ada di PVS yang mayoritas adalah kendaraan listrik. Karena mobil ini sejatinya menggunakan energi gas hidrogen sebagai bahan bakarnya. Dan ini termasuk sebagai salah satu energi baru dan juga terbarukan, green energy. Jadi bisa menjadi salah satu alternatif selain BBM dan juga elektrifikasi. Nah, mobil ini punya kapasitas tangki gas sekitar 6,3 kg, di mana 1 kg hidrogen ini bisa menempuh jarak sekitar 100 km. Dan untuk 1 kg-nya ada di angka sekitar 80.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Itu artinya buat menempuh jarak sekitar 600 km tersebut hanya butuh sekitar 480.000 sampai dengan 600 ribuan aja buat bisa jalan-jalan jauh. Hadirnya sejumlah kendaraan elektrifikasi di Indonesia kini mulai dilirik oleh sejumlah pengunjung yang hadir ke pameran kendaraan listrik Periklindo yang diselenggarakan mulai 30 April hingga 5 Mei 2024 ini. Beberapa di antaranya menyatakan tentang ketertarikannya kepada kendaraan listrik dengan sejumlah alasan. Tujuannya emang lagi mau cari mobil listrik. Yang dicari kan karena udah berkeluarga ya, punya anak. Jadi maunya sih yang besar gitu, jadi anak-anak bisa masuk, maksudnya cukup gitu. Terus kalau listrik kan irit ya, jadi buat ibu-ibu kayaknya menarik banget ya, biar bisa lebih irit budget bulanan. Terus terang saya pakai mobil solar. Di beberapa daerah solar sulit. Nah, kalau ada mobil listrik itu, jadi kita malah jadi merasa nyaman nih. Di mana aja udah nggak mikirin bahan bakar lagi. Aduh, enak banget tidur, nyaman lagi. Aduh, lagi di mana ya? Lupa nih. Ada yang lagi nonton ternyata. Ada yang bisa nebak nggak? Saya lagi di mana? Nah, bisa lihat kan, saya ada di atas sebuah camper van yang juga diklaim sebagai camper van berenergi listrik pertama yang ada di Indonesia. Ya, ini adalah DFSK Glora E Camper Van. Dan bisa dilihat ada tenda di atasnya yang bisa kita pakai untuk berkemah ataupun liburan jalan-jalan. Nah, sejatinya DFSK Glora E Camper Van ini punya baterai listrik 42 kWh yang bisa menempuh jarak sekitar 300 km. Lumayan jauh ya buat jalan-jalan. Nah, tapi mobil ini sudah dimodifikasi untuk bisa dijadikan sebagai sebuah camper van yang biasanya disukain sama para camping mania. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan solar panel untuk mengisi baterai internalnya yang punya daya sekitar 2400 watt. Jadi bisa menghidupkan berbagai macam fitur yang ada di dalam, mulai dari AC portable, penghangat air, lalu entertainment yang ada di dalamnya. Jadi udah siap banget buat camping. Tapi kira-kira berapa harganya ya? Nah, katanya sih butuh dana sekitar 500-an juta rupiah untuk dapat set lengkap kayak gini. Gimana? Tertarik nggak?
Kalau penasaran, datang ke PVS 2024. Saya mau lanjut tidur lagi, ngantuk. Enak banget di atas sini, adem. Albi Pratama, Bara Maestro, Jakarta.